Semangat. Makasih Bapak. Semangat. 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 Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sehat semuanya. Evi, Nanda, Ayu, sehat semuanya kan? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah, pertanda skripsinya mau selesai. Amin. Karena kan kalau sehat kan bisa segera menyelesaikan skripsinya dengan semangatnya pada saat ini. Yang kedua, saya perlu progress report dari teman-teman. Sudah 1 minggu kemarin kita berdiskusi atau membahas skripsi masing-masing. Apa yang bisa pertama direpotkan, kedua nanti apa kendalanya, kemudian yang ketiga nanti kita akan cari solusi. Target kita kan segera teman-teman bagi Evi sama Ayu segera mengajukan penilaian skripsinya, maksudnya diselesaikan, nanti saya koreksi, kalau memang sudah layak, maka segera dinaikkan ke Kaprodi, sehingga bisa segera diproses, dan bahkan di sela-sela itu segera submit ke jurnal, bagi Nanda segera untuk seminar proposal. Maka dari itu saya mohon dari teman-teman progress report yang pertama. Silahkan. Dari siapa ini? Monggo yang senior dulu nggak apa-apa. Oke. Yang senior itu yang pertama kali itu Ayu. Yang sebetulnya yang paling hampir final itu Ayu. Voice-nya Ayu? Voice-nya? Unmute, di-unmute. Iya, saya rame Pak soalnya. Iya Pak, saya kan barengan sama Evi Pak kemarin. Iya, apa itu barengan sama Evi, tapi kan Evi kan punya program tambahan. Oh iya Pak. Yang program tambahan itu menjadi penyemangat sekarang. Siap. Ayo, apakah dalam 1 pekan ini ada progress report dari Ayu? Ini loh Pak, mau menunjukkan yang kemarin paper saya coba di ini kan Pak. Oke, silakan ditampilkan. Saya beri akses untuk presentasi ya, sebentar. Akses presentasi supaya bisa menampilkan. Tapi nggak tahu Pak, jangan tampilkan kalau di HP. Make host, oke? Do you want Share to ini, make host? Oke, silahkan. Silahkan sekarang Ayu sudah jadi host, silahkan dipresentasikan. Terkait dengan progress report-nya. Sudah itu nanti Evi menampilkan presentasinya juga, dan terakhir Nanda. Semoga menjadi kebaikan kita bersama. Amin. Nggak ada. Nggak bisa ya Pak filenya. Filenya nggak bisa, karena pakai handphone. Sebetulnya bisa, teman-teman kemarin juga bisa presentasi pakai handphone. Ini sudah saya save kan Pak di folder, tapi kok pas dibuka foldernya nggak ada. Oke, kalau begitu nanti mungkin titip ke Nanda presentasinya sambil mengikuti ini, kirim ke Nanda. Apakah bisa Nanda begitu? Iya Pak. Kemarin Anda bisa kayaknya. Oke.
Kalau begitu sekarang Ayu kirim ke Nanda filenya, nanti biar Nanda yang presentasi. Sekarang Evi yang presentasi. Tapi Ayu minta tolong hostnya dipindahkan ke Evi. Hostnya dipindahkan ke Evi. Gimana, Pak? Coba berangkat dari partisipan atau peserta itu. Partisipan atau Ya. peserta. Kemudian diklik ada 4. Kemudian Oh iya. klik Evi, jadikan host. Oh, oke, Pak. Make a host ini kan. Oke. Silakan Evi, sekarang presentasi. Apa saya juga ditampilkan, Pak? Oh, silakan. Ditampilkan boleh, tidak ditampilkan juga boleh. Yang pasti harus Soalnya- ada progress report. Nggih, soalnya punya saya di laptop juga, Pak. Belum saya transfer di HP. Oke, nggak apa-apa kalau begitu. Silakan, progress reportnya aja. Prinsip Nggih. sesudah menikah, selanjutnya menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi. Aduh, nggih pun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan hasil progress report saya dari minggu kemarin ya, Pak. Jadi progress report saya dari terakhir saya menyampaikan progress report kan ini, Pak, belum sama sekali waktu setelah seminar proposal. Ya. Lalu minggu lalu Pak Agus memberikan tugas untuk progresnya dulu. Kalau bisa juga dengan pembahasan. Nah, di sini saya sudah memberikan revisi juga terkait dengan sempro yang kemarin, Pak. Tapi saya ini kerjakan dalam bentuk jurnal langsung, Pak. Gitu. Oh, bentuk jurnal. Iya, bentuk Emangnya jurnal. penelitianmu sudah selesai kok sudah ke jurnal atau ke paper? Skripsinya belum, Pak. Sejujurnya belum saya susun, tapi langsung di jurnal, Pak. Enggak. Yang seharusnya seorang mahasiswa itu tahapannya sesudah seminar proposal selesai, maka melakukan revisi hasil dari masukan para penguji dan teman-teman mahasiswa pada waktu itu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka selanjutnya turun ke lapangan untuk penelitian. Sesudah itu, sesudah penelitian selesai, maka dibuat laporan yang berbentuk skripsi. Selanjutnya, posisi mahasiswa untuk memberikan analisa. Nah, itu yang paling penting. Kalau Evi misalkan melakukan pembuatan paper tapi belum membuat taruhlah laporan penelitian ataupun analisa penelitian, bisa saja, tetapi nanti tahapannya kurang pas. Jadi kalau prosesnya Evi itu kan tidak ingin standar. Maksudnya dari standar yang ada di kampus kita, tapi sudah langsung meloncat ke proses pembuatan paper. Itu sebetulnya kami tidak menyarankan, meskipun boleh-boleh saja. Kami tidak menyarankan karena hasilnya biasanya tidak connect dengan hasil penelitian. Silahkan, Evi. Mungkin ada yang kurang pas yang saya sampaikan, atau mungkin gimana? Silahkan. Iya, Pak. Saya sudah melakukan penelitian sih, Pak. Sudah juga wawancara gitu. Penelitian sudah selesai, wawancara selesai. Sudah. Dianggap Sudah sudah mendalam betul wawancaranya. Sudah tidak ada saya yang... kira sudah. Sudah, oke. Iya, Pak. Saya kira sudah. Setelah itu terkait dengan revisi dari sempro memang belum saya ajukan kepada dosen penguji. Gitu. Tapi saya sudah susun lagi terkait dengan masukan-masukan dari para dosen penguji, gitu, Pak. Oke. Saya sampaikan ya, Pak, terkait masukannya dulu. Gimana? Saya sampaikan terkait masukan dosen penguji dulu waktu sempro, terus saya revisi, Pak. Oke, silahkan. Tapi tadi keinginan
Evi mau menampilkan papernya, coba disampaikan. Juga nggak apa-apa. Sekali lagi, dalam proses begini, meskipun kadang-kadang ya namanya mahasiswa itu beragam ya, kami pun tidak menyalahkan yang menggunakan pola seperti itu, meskipun itu tidak kita anjurkan. Tapi kadang-kadang yang namanya mahasiswa yang sudah menikah kan biasanya memang kecepatannya lebih tinggi dengan mahasiswa biasa, sehingga belum selesai tapi sudah bisa selesai gitu, sudah bisa melaporkan begitu. Silakan. Ya, saya kirim ke Nanda juga, Pak. Oh, Ininya. dikirim ke Nanda akhirnya. Gimana, Pak? Nggak apa-apa. Kalau begitu, hostnya dipindahkan ke Nanda. Nanda nanti yang akan mempresentasikan semuanya. Iya. Jadi ini kan tema kita itu kan mana duluan membuat laporan hasil penelitian dan menganalisa dengan membuat paper, duluan mana? Apakah misalkan mahasiswa boleh nggak membuat paper duluan karena sudah penelitian sudah selesai, tapi penulisan belum sempurna, kemudian langsung membuat paper. Itu yang merupakan hal yang perlu kita jawab pada pertemuan kita kali ini. Salah satu problem mahasiswa tentunya. Sudah dikirimkan Anda? Ini Pak lagi buka WA. Oke, sambil membuka, mungkin langsung ke Nanda saja sambil menunggu ya. Nanda bisa konsentrasi sambil, ini Nanda di handphone atau di laptop? Anda pakai HP ini, Pak. Sempurna sih. Ini belum di-share hostnya. Saya coba nge-share tulisannya. Only the host can share in this meeting. Hostnya sekarang masih ke Mbak Evi. Sekarang sudah Nanda. Hostnya sudah Nanda. Apakah pakai handphone mampu untuk menge-share, Nanda? Mampu. Silahkan di-share, Nanda, kalau memang sudah menemukan filenya. Sambil menunggu Nanda, mungkin Evi bisa menyampaikan. Apa yang menjadi problem dan kemudian perlu kita buatkan solusi tadi? Iya, Pak. Evi? Iya, Evi Pak. bisa menyampaikan sambil menunggu Nanda untuk menampilkan? Oh iya, Pak. Oke. Ya, jadi usulan waktu Sembrono dulu itu adalah terkait dengan ini, Pak, subjeknya waktu itu. Nah, sebenarnya di sini saya memakai siswa yang pernah berziarah ke makam Gus Dur Jombang bersama dengan kekasihnya, bersama dengan pacarnya gitu. Setelah itu fokus penelitiannya, lokasi itu berfokus pada Gus Dur saja, Pak. Tidak dengan Sunan Ampel. Dulu kan sempat 2 makam perbandingannya, yaitu Gus Dur Jombang. Iya, setelah itu waktu Sembrono dulu katanya dosen penguji satu saja gitu lokasinya. Akhirnya saya memutuskan untuk bertempat di lokasinya makam Gus Dur Jombang gitu. Oke. Terus? Kemudian di bab 2-nya itu ada beberapa yang direvisi, terutama itu adalah penelitian terdahulu. Waktu itu saya ada beberapa yang salah, tidak sesuai dengan fokus penelitiannya gitu.
Nah, di sini sebenarnya saya juga kesulitan mencari jurnal sih Pak yang internasional, terutama bahasan soal pacaran dan juga ziarah makom atau ziarah kubur gitu. Kemudian ditambahi juga di kajian pustaka itu tidak langsung teori, tapi juga ditambahkan seperti ziarah kubur ataupun konsep dari pacaran itu sendiri. Gitu. Kemudian di pembahasannya saya sudah temukan dari 4 tindakan rasional yang masuk dalam subjek penelitian saya itu ada 2 tindakan rasional, yaitu tindakan rasional instrumental dan juga tindakan rasional nilai dari ketiga subjek penelitian. Ketiga Itu ada 4 informan. pertanyaan jadi ya. Itu. Berapa tadi pertanyaannya? 3 atau 4? 3 aja, Pak. Oke, karena presentasinya juga belum tampil, Nanda. Atau tulisan aja Nanda, kalau memang nggak bisa nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja. Pertama, terkait problem perbandingan kemarin ya, yang saya sebagai pembimbing inginnya perbandingan, tetapi mengarahkan ke satu tempat makam, oke, karena itu sudah diputuskan di proses seminar proposal, jadi Evi Nur harus fokus di makam Gus Dur. Problem selanjutnya adalah ketika mencari jurnal, artikel jurnal kesulitan terkait dengan ziarah makam atau dihubungkan dengan pemudi yang pacaran ketika ziarah makam. Sebetulnya teman-teman perlu dipahami, mungkin ini nanti juga pertanyaan Anda ya, bahwa mahasiswa itu kalau diperkenalkan dengan jurnal yang tercinta di Indonesia itu sudah 6.000-an jurnal. Satu jurnal bisa artikel itu sampai 50, 100, 200 beragam. Tapi ketika kampus kita menampilkan atau mensyaratkan 5 atau taruhlah ada jurnal internasional yang artikelnya diambil, maka memang silakan dicari. Cukup dengan keyword dari apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Taruhlah pada kesempatan ini, Evi Nur tadi menampilkan tentang ziarah makam. Perlu dipahami, berbicara jurnal internasional yang paling banyak tentang ziarah keagamaan, itu malah jurnal-jurnalnya Indonesia. Jadi Scopus khususnya itu sangat appreciate terhadap jurnal-jurnal Indonesia yang ada hubungannya dengan keagamaan. Jadi segera saja Evi Nur mencari artikel dengan keyword, kata kunci. Kata-kata kunci itu yang selanjutnya akan mempermudah Evi untuk mencari artikel jurnal. Ya. Selanjutnya dihubungkan dengan ranah budaya tentunya atau sosiologis. Maka kalau Evi mencari makam tentang atau maksudnya makam Gus Dur mungkin tidak begitu banyak di jurnal internasional itu. Tapi ketika menampilkan budaya ziarah atau sosiologi ziarah atau yang ada hubungannya dengan culture dalam tradisi, itu kemungkinan besar Evi akan menemukan. Memang perlu ketelatenan dan ketekunan sih. Tidak bisa langsung searching di internet, langsung klik, langsung keluar. Ya, enggak begitu caranya. Di Nanda senyum itu tandanya memang kesulitannya karena hanya tulis, langsung klik, BIM datang, ya enggak lah. Udah 1 minggu lah saya cari keywordnya, udah saya masukin, terus tiap keyword dari jurnal yang baru saya baca saya masukin lagi, susah Pak, nggak nemu-nemu tetap gitu loh, sebel sampai gemes gitu. Coba selanjutnya Evi sama Nanda buka jurnal secara satu persatu tanpa keyword.
ya, jurnal yang apa namanya, taruhlah jurnalnya IJIM atau KIJIS. IJIM, KIJIS itu Q1. Q1 itu Scopus tertinggi. Atau yang lainnya. Itu nanti akan mendapatkannya. Mungkin ketika searching mungkin kesulitan, ketika satu persatu menemukan banyak. Jadi coba cari jurnalnya, nama jurnalnya. Di dalam jurnalnya ada banyak artikel. Nah, di situ perlu kesabaran. Gitu ya, Evi ya. Itu permasalahan kedua. Permasalahan ketiga, tadi tentang apa, Evi tadi? Ketiga? Di kajian pustaka, Pak, itu apakah langsung teori atau dikasih pengantar seperti apa ya, konsep ziarah atau konsep pacaran gitu-gitu, Pak? Kalau menampilkan dalam paper, ya, itu tidak usah menari-nari. Sekilas saja, selanjutnya apa namanya digunakan untuk menganalisis. Berbeda dengan deskripsi yang ditulis panjang. Jadi di dalam paper itu tidak harus berdasar kalimat atau teks yang ada di referensi EVI, tetapi langsung pemahaman. Misalkan teori rasionalitas saya pakai karena rasionalitas itu begini. Cocok untuk begini-begini dan akan begini-begini. Bukan kemudian teori rasionalitas adalah menurut bukan begitu. Kita berbicara paper. Kecuali saudara apa itu Evi menulis di skripsinya. Kalau skripsi tidak. Skripsi ya agak panjang meskipun tidak harus apa namanya tekstual supaya nanti tidak termakan oleh turnitin atau apa itu kesamaannya. Gitu ya, Evi. Ada lagi Evi yang ditanyakan? Sudah, Pak. Jadi sebetulnya Evi tinggal action saja. Sekali lagi, saya melihat kalau Evi mengatakan penelitiannya selesai, Evi coba mengambil waktu 5 hari saja, tidak diganggu apapun kecuali di depan laptop, kecuali untuk pembuatan paper dan skripsi, insya Allah selesai. Tetapi kalau misalkan ada kegiatan lain, memang bisa-bisa 1 bulan atau 2 bulan nggak selesai. Coba minta waktu ke suami, 5 hari atau maksimal 1 minggu fokus untuk mengerjakan itu. Insya Allah selesai. Iya, Pak. Memang kita apalagi sekarang hari ini ya, teman-teman kan liburan. Mau ngerjakan, diajak keluarga, ayo kita makan ke pantai atau ke tempat wisata itu. Kemudian sudah pulang, mau makan, ada temannya yang telepon, ini ada pertemuan bla 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 bla. Kemudian sudah selesai mau mengerjakan di depan laptop, kemudian ada undangan tetangga, ada acara wine. Akhirnya kan kalau model begitu terus nggak bakalan selesai. Akhirnya teman-teman harus memang memutuskan. Saya minta waktu 5 hari, harus bisa menyelesaikan, taruhlah begitu, atau 1 minggu. Itu untuk Evi, selanjutnya berpindah, kalau sudah selesai Evi ya? Iya Pak, sudah. Oke, pindah kepada Nanda, silakan. Nah ini tetap nggak bisa di-share kasusnya sama kayak teman-teman tadi waktu dicari di filenya, ternyata nggak bisa nongol gitu Pak. Ya udah, kamu cerita saja kalau gitu. Nah jadi kemarin udah wawancara ke SMA Galuhan Dayaninya via online kan Pak, waktu itu udah saya tanyain kenapa memunculkan pendidikan politik untuk siswa difabelnya. Terus habis itu di sini saya tuliskan bahwa pentingnya pendidikan politik pada siswa difabel di SMA Galuhan Dayani Surabaya adalah karena siswa difabel memiliki kebutuhan yang sama terkait pendidikan politik, mempunyai hak yang sama, namun mereka memerlukan bimbingan. Siswa difabel yang masuk di sekolah inklusi adalah siswa yang naik ke SMA ini
adalah siswa yang naik karena usia kronologisnya. Usia kronologisnya sudah masuk usia SMA, tapi usia mentalnya masih di bawah usia SMA. Tetapi tidak mungkin anak sebesar itu masih bertahan di sekolah taman kanak-kanak. Nah, karena seperti itu, otomatis mereka memiliki hak untuk mendapatkan pengetahuan politik karena secara hitungan usia mereka sudah mendekati 17 tahun. Tergantung orang tuanya mau atau tidak memberikan pendidikan politik, yang penting sekolah memberikan pendidikan politik terkait dengan hal itu. Seperti itu, Pak. Oke, saya pikir cukup. Maksudnya dirimu sudah nyambung dengan sekolah, dan langsung diajukan untuk seminar proposal. Berani nggak? Ini besok, Pak. Ya. Tapi teorinya di Nanda itu penjabarannya masih kalut gitu, Pak, masih berantakan. Loh, nggak apa-apa. Apa teorinya kamu apa? Yang kemarin Peter L. Berger terkait tentang konstruksi sosial. Kamu sudah paham belum? Sudah, cuman parafrasenya untuk menuangkan dalam bentuk tulisannya itu masih acak-acakan gitu, Pak. Prinsipnya ketika kamu sudah paham, saya merekomendasi Senin untuk didaftarkan. Tentunya sesudah Turnitin di bawah 25% ya. Pasti tetap rutin. Nah, nanti kalau sudah, maka silahkan didaftarkan. Saya sebenarnya percaya Anda bisa melakukan proses penelitian itu. Jadi proposal itu adalah pintu untuk penelitian. Ketika mahasiswa itu sudah mempunyai pemahaman tertentu dan kemudian paham teori yang akan digunakan, ya sudah, silahkan ke lapangan. Dan saya melihatnya Anda mampu untuk itu. Terima kasih, Bapak. Nanti Nanda cari lagi ya untuk yang jurnal penghubungnya di bagian penelitian terdahulunya sebagai pengantarnya dari masukan Pak Agus yang minggu kemarin. Oke. Kalau misalkan Senin terlalu berat, Rabulah kamu mengajukannya. Ya. Iya, baik, Pak. Oke, Nanda, terima kasih. Sekarang Ayu, apakah sudah selesai tadi perbincangannya? Ya, Pak. Kabarmu bagaimana? Kamu itu dari ketiga ini yang paling seharusnya duluan. Sampai gini, Pak, kalau saya itu seperti yang kemarin, yang papernya itu kan sudah, karena saya tuh ngerjakannya gini, Pak, skripsi emang saya kerjakan, tapi kan kalau skripsi terus itu hari ini skripsi, terus ganti ke paper gitu loh, Pak. Jadinya kayak skripsinya itu saya masih di temuan data, tapi kurang sedikit mau ke analisis data, tapi sedangkan yang papernya itu sudah, Pak. Soalnya saya waktu mengerjakan tuh kayak ditulis poin-poinnya juga itu loh, Pak, kan sudah belum diberikan ke saya kalau sudah. Saya kok belum mendapatkan progres report. Pak, saya tuh makanya gini, Pak, saya tuh bingung yang sebenarnya itu diberikan ke Pak Agus apa waktu bimbingan kita menampilkan gitu, Pak. Iya, sebelumnya diberikan ke saya tapi ketika bimbingan menampilkan. Saya kan melihatnya yang kemarin Anda itu langsung menampilkan. Nah, saya kira itu kayak ditampilkan. Perbedaannya karena Anda mulai dari nol. Kalau Ayu kan mulai dari saya sudah melihat kemarin hampir selesai. Iya, Pak. Saya yang papernya insya Allah sudah revisi-revisian kemarin sudah dibetulkan. Cuma yang skripsinya itu emang kan temuan datanya banyak, Pak. Jadi kayak masih kurang gitu, Pak, yang dianalisis. Kamu, Rabu, juga memastikan selesai semuanya dan diberikan ke saya untuk maju untuk diujikan ya. Berani nggak? Kalau Rabu, berarti skripsinya udah selesai, Pak, analisis? Ya, kebutuhan skripsi itu kebutuhan ketika laporan nanti. Tapi katanya kalau mau diujikan itu harus dua-duanya kok. Gimana, Pak, yang benar? Coba itu Kaprodi. Kalau kebutuhan saya sebagai pembimbing itu sebenarnya kebutuhan saya cukup
apa itu paper. Tetapi prodi membutuhkan semuanya. Saya sama mau nanya, Pak. Kemarin kan sebenarnya subjek saya itu 3. Tapi kayak yang lebih mewakili itu 2 gitu, Pak. Jadi yang satunya itu belum kayak, jadi wawancaranya saya di lapangan itu 2 orang. Itu nggak apa-apa ya, Pak ya? Ayu kan kualitatif. Jangan berpikir seperti orang kuantitatif. Tapi gini Pak Agus, kemarin juga bilang gitu waktu bimbingan, nggak apa-apa misalkan 2 orang. Tapi kayak 2 orang gitu aja nggak apa-apa ya Pak ya? Soalnya yang 1 orang pun nggak apa-apa, kebutuhannya bukan 2, 3. Yang lebih mewakili banyak itu ya 2 orang itu Pak, yang lainnya. Kebutuhannya adalah kebutuhan peneliti sudah terjawab atau belum. Kalau 3 belum terjawab, dicari tambah. Tetapi kalau 2 sudah terjawab dan sudah mentok, ya sudah selesai. Jadi pertanyaannya bukan 1 tidak bisa diwawancari, jangan. Itu kuantitatif. Iya Pak. Iya Pak, nanti saya kirimkan ke Pak Agus yang untuk papernya itu. Oke, tapi bukan yang mentah loh ya, yang dikirim ke saya, sudah matang loh ya. Iya Pak, kemarin kan tinggal sedikit Pak, terus saya matangkan. Saya tidak mau dikirim yang mentah, kalau dikirim yang mentah saya tidak mau memproses. Kalau sudah matang tinggal koreksi, enak. Iya Pak, aku insya Allah matang. Jadi saya semangat, teman-teman semangat. Teman-teman semangat, saya juga semangat juga gitu loh. Semangat. Ya, semangat. Jadi progresnya ke depan, Rabu, Nanda sama Ayu menyampaikan final masing-masing sesuai dengan tahapan. Nanda untuk kebutuhan sempro, Ayu kebutuhan penilaian paper. Evinur apa? Tadi belum diberi tahapan. Untuk minggu ini apa, Evinur? Nah, unmute. Suaranya unmute. Halo Pak. Untuk minggu depan apa yang harus diberikan ke kamu? Apa ya Pak? Pembahasan Pak. Kalau bisa sampai kesimpulan, selesai berarti jurnal utuh. Kalau yang saya tadi, kalau saya memutuskan selama 1 minggu atau minimal 5 hari kamu tidak boleh diganggu siapapun dan tidak membuat aktivitas sehingga Sabtu depan ketemu itu sudah sebuah paper sudah selesai. Berani nggak? Bismillah Pak. Bismillah ya. Oke, jadi pertemuan Sabtu depan itu milik Evinur selesai sebagaimana yang disampaikan Ayu kepada saya besok Rabu. Nanda besok Rabu menyampaikan proposalnya sehingga sudah siap untuk didaftarkan seminar proposal. Tentunya semuanya harus saya turnitin di bawah 25% semuanya atau 20% semuanya. Oke ya? Ada pertanyaan? Lagi? Belum ada pertanyaan lagi. Oke. Ada pertanyaan? Nanda, cukup? Siap mengerjakan. Oke. Oke, udah. Oke, terima kasih kalau begitu. Silahkan teman-teman segera mengerjakan. Saya senang teman-teman bersemangat untuk skripsi ini. Semoga menjadi akhir perjalanan di UNESA lebih baik untuk teman-teman ini semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih Bapak. Semangat. Semangat. Semangat.